Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan menjelaskan mengenai cara menentukan EPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Yang pertama, menentukan EPB dengan faktorisasi prima. Aturannya, menentukan EPB dengan faktorisasi prima, yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu faktorisasi prima dari kedua bilangan. Kemudian, kalikan faktor-faktor prima yang sama dari kedua bilangan itu. Jika ada faktor bilangan yang sama itu pangkatnya berbeda, maka ambillah pangkat yang terkecil. Oke, seperti ini contohnya. Kita gunakan pohon faktor ya. Tentukan EPB dari 27 dan 18. Ingat ya, untuk membaginya kita gunakan bilangan prima. Ya, yang pertama ini misalkan ada 27. Kita tidak mungkin dibagi 2, berarti kita gunakan faktor primanya adalah 3. 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9. Nah, 9 ini masih tetap dibagi 3. Nah, 3 dikali 3 ya, karena 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, kita sudah sampai di situ. Kita lingkari semuanya ya. Ini bilangan faktornya kita lingkari. Bilangan primanya maksudnya. Oke, setelah itu faktorisasi prima dari 27 adalah 3 kali 3 kali 3. Oke, setelah itu kita bentuk di sini kan ada 3-nya ada 3. Berarti 27 ini adalah 3 pangkat 3. Karena di sini 3-nya ada 3 berarti 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya 18 kita bagi dengan angka 2, 18 bagi 2 hasilnya 9. Kemudian 9 kita bagi 3, 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, kita selesai sampai di situ. Di sini berarti kita lingkari bilangan primanya. Berarti faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Nah, setelah itu karena di sini 3-nya ada 2 berarti 2 kali 3 pangkat 2. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah langkah yang pertama ya, kita tentukan faktorisasi prima dari kedua bilangan. Kita sudah menentukan ya bilangan dari 27 atau faktorisasi dari 27 dan 18. Nah, setelah itu kita lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kalikan faktor-faktor prima yang sama. Ya, kalikan faktor prima yang sama dari kedua bilangan. Jika ada faktor bilangan yang sama itu pangkatnya berbeda, nah, maka ambillah yang terkecil. Oke, kita perhatikan. Nah, di sini 3 pangkat 3 ini ya. Kemudian di sini ada 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kita perhatikan. Di situ ada pangkat yang berbeda ya. Karena di sini kan yang kedua, jika ada pangkat yang berbeda, maka ambillah pangkat yang terkecil. Oke, jadi kita perhatikan bilangan yang sama. Nah, di 27 ada angka 3, kemudian di 18 ada angka 3. Kemudian yang angka 2-nya bagaimana? Yang angka 2-nya kita hilangkan ya, jangan dihitung dalam EPB. Nah, berarti cara menentukan EPB yaitu kita ambil pangkat yang terkecil saja. Di sini kan ada bilangan yang sama dan bilangan yang sama itu terdapat pangkat. Ya, pangkatnya berbeda, maka apabila ada pangkat yang berbeda, maka kita ambillah pangkat yang terkecil. Manakah pangkat yang terkecil? Yaitu 3 pangkat 2 ya. Nah, 3 pangkat 2 itu apa artinya? 3 kali 3. Berapa hasilnya? 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Jadi EPB dari 27 dan 18 adalah 9. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Aturan menentukan KPK dengan faktorisasi prima adalah yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari kedua bilangan. Kemudian kalikan faktor-faktor prima yang sama dari kedua bilangan itu. Jika faktor bilangan yang sama itu pangkatnya berbeda, maka ambillah pangkat yang terbesar. Nah, bedanya dalam menentukan EPB tadi kan kita ambil pangkat yang terkecil jika ada pangkat yang sama. Nah, kalau misalkan dalam KPK itu ambil pangkat yang terbesar ya, jika ada pangkatnya yang berbeda. Nah, berarti kita ambil pangkat yang terbesar. Oke.
Nah, ini seperti ini contohnya. Tentukan EPB dari 27 dan 18. Kita gunakan pohon faktor 27 bagi 3 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, maka kita lingkari ini bilangan primanya. Faktorisasi prima dari 27 adalah ini ya, 3 kali 3 kali 3. Karena di sini 3-nya ada 3, berarti kita gunakan 3 pangkat 3. Selanjutnya yang 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Oke, selesai sampai situ kita lingkari. Berarti faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Nah, berarti di sini karena 3-nya ada 2, berarti 2 kali 3 pangkat 2. Nah, setelah itu lakukan seperti yang tadi ya. Nah, kita bandingkan faktorisasi prima dari 27 dan 18. Nah, di sini ada bilangan yang sama ya, yaitu bilangan yang samanya adalah 3. Nah, 3 di sini memiliki faktor yang berbeda. Ya, yang atas 3 pangkat 3, yang bawah 3 pangkat 2. Nah, aturannya kalau misalkan di sini ada pangkat yang berbeda, maka ambillah pangkat yang terbesar. Berarti KPK-nya adalah 3 pangkat 3. Selanjutnya di sini ada angka 2. Nah, bagaimanakah dengan angka 2? Angka 2-nya kita ikut kalikan ya. Angka 2-nya kita ikut kalikan, berarti 3 pangkat 3 kali 2. Oke, seperti itu ya. Jadi dalam KPK kalau misalkan ada angka yang berbeda ya, angka yang tidak sama misalkan dalam dua bilangan, maka angka yang berbeda itu kita ikut kalikan. Kalau misalkan kita mau menentukan KPK. Berarti di sini kita sudah mendapatkan pangkat yang paling besar yaitu 3 pangkat 3. Kemudian ada bilangan yang tidak sama, kita ikut kalikan. Berarti 3 pangkat 3 kali 2. Setelah itu kita jumlahkan ya, 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27 dikali 2. Berapakah 27 kali 2? 27 kali 2 adalah 54. Berarti KPK dari 27 dan 18 adalah 54. Oke, seperti itu ya. Sangat mudah sekali menentukan EPB dan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal nomor 1 di sini. Tentukan EPB dari 16 dan 18. Nah, kita lakukan seperti yang tadi ya, menggunakan pohon faktor 16 kita bagi 2. 16 bagi 2 hasilnya 8. 8 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 4. 4 masih bisa dibagi 2 ya. Berapakah 4 dibagi 2? 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Berarti kita Berarti di sini ada bilangan prima ya. Berarti kita lingkari semua bilangan primanya. Nah, faktorisasi prima dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, berarti di sini 2-nya ada 4, berarti 2 pangkat 4. Baik, selanjutnya di sini ada angka 18 bagi 2, 9. 9 kita bagi 3, 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, kita lingkari. Setelah itu, faktorisasi prima dari 18 adalah 8 kali 3 kali 3. Nah, karena di sini 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Berarti 18 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2. Oke, selanjutnya di sini kan kita tentukan keduanya ya. Kita tentukan keduanya yaitu EPB dan KPK. Nah, berarti cara menentukan EPB tadi ya, kita bandingkan misalkan faktorisasi prima dari 16 dan 18, apakah ada pangkat yang berbeda ya atau bilangan yang sama. Nah, kita perhatikan kembali, 16 itu adalah 2 pangkat 4. Dan untuk 18, 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kita perhatikan di sini ada angka yang sama. Angka yang samanya yaitu angka 2. Nah, ini kalau misalkan ada angka yang sama, kita ambil ya, kita ambil pangkat yang terkecil. Di sini ada 2 pangkat 4 dan 2. 2 di situ maksudnya 2 pangkat 1 ya. Karena di sini pangkat 1 maka satunya tidak ditulis. Berarti di sini ada angka yang sama dan pangkatnya berbeda. Apabila ada bilangan yang sama dan pangkatnya berbeda, maka kita ambil pangkat yang terkecil. Berarti berapa? Berarti untuk EPB-nya kita ambil angka 2 ya, kita ambil angka 2. Kemudian yang 3 pangkat 2-nya bagaimana? Nah, di situ kan karena tidak sama,
dalam EPB itu tidak usah ditulis, tidak usah dihitung ya. Oke, selanjutnya kalau KPK. Kalau KPK tadi syaratnya adalah apabila ada pangkat yang berbeda, maka ambil pangkat yang terbesar. Manakah pangkat yang terbesar? Di antara bilangan 16 dan 18, pangkat yang terbesar di situ adalah 2 pangkat 4. Kita tuliskan 2 pangkat 4. Kemudian untuk bilangan yang tidak samanya bagaimana? Bilangan yang tidak samanya di sini 3 pangkat 2 ikut dikalikan. Ya, ikut dikalikan. Dalam KPK itu ikut dikalikan. Berarti 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Nah, seperti itu ya cara menyelesaikannya. Berarti 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 16. Kemudian 3 pangkat 2 itu sama artinya 3 kali 3. 3 kali 3, 9. Nah, setelah itu 16 kali 9 kita kalikan jumlahnya adalah 144. Nah, contoh soal nomor 2. Di sini tentukan EPB dan KPK dari 42 dan 56. Oke, di sini kita gunakan pohon faktor terlebih dahulu. Ya, tentukan faktorisasi primanya. 42 dibagi 2 hasilnya 21, 21 bagi 3 ya, hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini adalah merupakan bilangan prima, sudah sampai di situ. Kita lingkari. Berarti faktorisasi prima dari 42 adalah ini ya, 2 kali 3 kali 7. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya 56. 56 kita bagi 2 hasilnya adalah 28. 28 dibagi 2 lagi hasilnya adalah 14. 14 kita bagi 2 lagi hasilnya 7. 7 bilangan prima, kita sudah sampai di situ. Lingkari. Berarti faktorisasi prima dari 56 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 7. Karena 2-nya ada 3 berarti 2 pangkat 3 kali 7. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sudah menemukan faktorisasi prima dari kedua bilangan ya. Kemudian kita bandingkan ya faktorisasi prima 42 dan faktorisasi prima 56. Kita perhatikan, di situ ada bilangan yang sama. Di 42 ada bilangan 2, di 56 ada bilangan 2. Di 42 ada 7, di 56 ada 7. Oke, kita lingkari. Di situ kita tentukan pertama EPB. Tadi EPB itu adalah apabila ada bilangan yang sama dan terdapat pangkat yang berbeda, maka ambil pangkat yang terkecil. Berarti kalau di sini ada 2 dan 2 pangkat 3, pangkat yang terkecilnya adalah 2 ya. Kemudian angka 7, karena angka 7-nya sama, ini pangkatnya sama, maka tulis salah satunya. Berarti tuliskan angka 7 ya, di situ ada 7. 2 kali 7 hasilnya 14. Berarti EPB itu adalah EPB dari 42 dan 56 adalah 14. Oke, selanjutnya KPK. Kalau KPK apabila ada bilangan yang sama dan terdapat pangkat yang berbeda, maka ambillah pangkat yang terbesar. Dalam misalkan di sini ada angka 2. Nah, 2 di situ ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 lebih besar, kita tuliskan 2 pangkat 3. Nah, di situ kemudian angka 7, 7-nya karena sama dituliskan saja ya angka 7. Nah, terus di situ ada bilangan yang tidak sama ya. Misalkan angka 3. Angka 3 itu ikut dikalikan. Kalau menentukan KPK ikut dikalikan, berarti kali 3. Nah, selanjutnya 2 pangkat 3 itu adalah 8. Karena 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Angka 7 tuliskan lagi, angka 3 tuliskan lagi. Berarti KPK adalah 168. 8 kali 7 kemudian dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 168. Jadi KPK-nya adalah 168. Oke, mudah sekali. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Tentukan EPB dan KPK dari 15 dan 21. 15 berarti kita bagi 3 hasilnya adalah 5. Oke, sudah ya di situ karena bilangan prima. Berarti kita bulatkan. Berarti faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Selanjutnya 21 di situ 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Karena di situ sudah semua bilangan prima maka kita bulatkan. Berarti faktorisasi prima dari 21 adalah 3 kali 7. Selanjutnya kita perhatikan, kita bandingkan 15 dan 21. Di situ ada bilangan yang sama angka 3. Ya. Nah,
5 dan 7-nya itu tidak sama. Berarti kalau misalkan dalam FEB kita temukan bilangan yang sama dan apabila ada pangkat yang berbeda maka tuliskan yang paling terkecil. Karena di sini angka 3 ini pangkatnya sama ya, 3 pangkat 1, berarti kita tuliskan saja salah satunya 3. Nah, berarti FEB-nya adalah 3. Selanjutnya kedua KPK. Kalau KPK kita temukan, kita lihat bilangan yang sama dan pangkatnya harus pangkat yang terbesar. Karena di sini pangkat yang sama, berarti kita tuliskan salah satunya 3. Nah, untuk bilangan yang berbedanya bagaimana? Di sini 5. 5 tidak sama, 7 tidak sama. Kalau dalam KPK ikut dikalikan ya. Ingat, kalau dalam KPK ikut dikalikan kalau misalkan menemukan bilangan yang tidak sama. Berarti 3 kali 5, angka 7-nya ikut dikalikan juga kali 7. Berarti 3 kali 5 kali 7. Kita totalkan 3 kali 5 kali 7 hasilnya adalah 105. Jadi KPK-nya 105. Selanjutnya nomor 4. Di sini tentukan EPB dan KPK 45 dan 27. 45 kita bagi dengan angka 3, hasilnya 15. 15 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Berarti itulah bilangan prima. Berarti faktorisasi prima dari 45 adalah ini 3 kali 3 kali 5. Kemudian yang kedua, oke, di sini karena 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya 27. 27 bagi dengan angka 3 hasilnya adalah 9. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Berarti kita lingkari semuanya. Nah, itu. Berarti faktorisasi prima dari 27 adalah ini ya, 27 itu 3 kali 3 kali 3. Karena 3-nya ada 3 berarti 3 pangkat 3. Selanjutnya kita bandingkan 45, 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian yang 27, 3 pangkat 3. Nah, kita tentukan EPB. Ingat EPB ya. Setelah menentukan faktorisasi prima, apabila ada bilangan yang sama ya, setelah dibandingkan faktorisasi prima dari 45 dan 27, ada bilangan yang sama. Bilangan yang samanya yang mana? Yaitu 3. Ada angka 3-nya. Karena di sini pangkatnya berbeda, yang 45 3 pangkat 2, yang 27 3 pangkat 3, maka ambillah pangkat yang terkecil. Manakah pangkat yang terkecil? Yaitu 3. Nah, ini ya, 3 berarti 3 pangkat 2. Nah, itu pangkat yang terkecil. Berarti 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi EPB-nya adalah 9. Selanjutnya KPK, kita lihat lagi perbandingan faktorisasi prima dari 45 dan 27. Di situ ada bilangan yang sama dan pangkatnya pun berbeda. Apabila pangkatnya berbeda, kalau dalam KPK kita ambil pangkat yang terbesar. Manakah pangkat yang terbesar? Yaitu 3 pangkat 3. Kemudian bilangan yang tidak samanya, di situ ada angka 5 ikut dikalikan. Berarti 3 pangkat 3 dikali 5. Nah, kita totalkan 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27 ya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 kali 5. Nah, 5-nya turunkan ke bawah. Jadi 27 kali 5 hasilnya 135. Berarti KPK-nya adalah 135. Oke, nah ini ya. Mungkin sampai di sini untuk mencontohkan contoh soal 1 sampai contoh soal nomor 4. Nah, selanjutnya untuk lebih memantapkan kalian dalam belajar menentukan EPB dan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima, silahkan kerjakan soal-soal berikut. Tadi sudah dicontohkan 1 sampai 4, silahkan ya selanjutnya dikerjakan secara mandiri dan dikerjakan di buku tulis. Ingat dengan caranya ya. Jadi jangan langsung diisikan ke sini, tapi kalian tuliskan caranya secara rapih di buku tulis. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.